Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Nanda dengan NIM B1111927 kelas PTP A dari jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Pemulihan Tanaman dengan bertema struktur bunga dan hibridisasi tomat. Tomat merupakan tanaman dari famili Solanaceae, yaitu berbunga seperti trompet. Bentuk, warna, rasa, dan tekstur buah tomat sangat beragam. Ada yang bulat pipi, keriting, atau seperti bola lampu. Warna buah masak bervariasi dari kuning, oranye, sampai merah, tergantung dari jenis pigmen yang dominan. Rasanya pun bervariasi dari asam hingga manis. Buahnya tersusun dalam tanda keseluruhan buahnya berdaging dan banyak mengandung air. Tomat sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan. Buah tomat mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan kalori. Buah tomat juga dapat bermanfaat untuk pembentukan tulang dan gigi atau zat kapur dan fosfor, sedangkan zat besi atau Fe yang terkandung di dalam tubuh tomat dapat berfungsi untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Selain itu, tomat mengandung zat potasium yang sangat bermanfaat untuk menurunkan gejala tekanan darah tinggi. Selain dari penjelasan tomat tadi, adapun yang perlu kita ketahui yaitu hibridisasi. Hibridisasi merupakan persilangan buatan dilakukan antara dua atau lebih tanaman yang memiliki keunggulan pada sifat-sifat tertentu. Hibridisasi dalam pemulihan tanaman ditujukan untuk menggabungkan gen pengkode sifat-sifat unggul yang diinginkan ke dalam suatu genotip atau individu. Kegiatan ini dapat dilakukan pada tanaman otogam atau penyerbuk sendiri maupun tanaman alogam atau penyerbuk silang. Hibridisasi pada tanaman otogam dilakukan setelah kastrasi atau membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi dan emaskulasi atau penghilang alat kelamin jantan, sehingga mencegah terjadinya penyerbukan sendiri. Pada tanaman alogam, bunga betina dibungkus menggunakan amplop kertas sebelum putik reseptif, sehingga mencegah tepung dari tanaman lain jatuh ke kepala putik. Adapun tujuan dari laporan ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami struktur bunga. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui waktu reseptif, stigma, dan variabel tepung sari. Ketiga, mahasiswa mampu menentukan jenis tanaman penyerbuk sendiri dan penyerbuk silang. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami mengenai heritabilitas. Untuk metode praktikum ini, jangan lupa mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu log, alat tulis, kamera, pinset atau jarum preparat, amplop kertas, kot pengumpul, tepung sari, gunting atau label. Untuk bahan yang digunakan untuk pada praktikum ini adalah tomat yang telah memasuki fase genetatif. Adapun prosedur pelaksanaan praktikum ini, yang pertama, siapkan tanaman yang telah memasuki fase genetatif atau memiliki bunga dalam keadaan segar. Yang kedua, amati struktur bunga dari setiap tanaman. Gunakan log untuk organ tanaman yang berukuran kecil. Yang ketiga, siapkan tanaman yang sedang dalam masa genetatif atau berbunga. Yang keempat, pilih bunga betina yang mahkotanya sedikit terbuka. Yang kelima, bunga mahkota, kelapa bunga, dan alat kelamin jantan dari bunga betina. Yang keenam, ambil sabuk sari menggunakan pinset dengan cara menggesekkan ujung pinset secara perlahan. Dan yang ketujuh, oleskan ujung pinset yang berisi serbuk sari kepala putik bunga betina. Dan yang kedelapan, berikan labar berupa kode tanaman, nama, dan tanggal persilangan. Berdasarkan hasil pengamatan struktur bunga tomat, maka diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Seperti dilihat pada gambar berikut ini, bunga tanaman tomat berukuran kecil, berdiameter sekitar 2 cm dan berwarna kuning cerah. Kelopak bunga yang berjumlah 5 buah dan berwarna hijau terdapat pada bagian bawah atau pangkal bunga. Bagian lain pada bunga tomat adalah mahkota bunga, yaitu bagian terindah dari bunga tomat. Mahkota bunga tomat berwarna kuning cerah, berjumlah sekitar 6 buah dan berukuran sekitar 1 cm. Bunga tomat merupakan bunga sempurna
karena benang sari atau tepung sari dan kepala benang sari atau kepala putih terletak pada bunga yang sama. Bunganya memiliki 6 buah tepung sari dengan kepala putih berwarna sama dengan mahkota bunga, yakni kuning cerah. Bunga tomat tumbuh dari batang atau cabang yang masih muda. Tanaman tomat termasuk tanaman semusim atau berumur pendek, artinya tanaman hanya satu kali produksi dan setelah itu mati. Tanaman tomat berbentuk perdu yang panjangnya mencapai 2 cm. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi penopang atau anja dari turus meter. Oleh karena itu, tanaman tomat perlu diberi Adapun hasil penelitian ini berdasarkan hibridisasi tanaman tomat di semai pada serai semai sampai umur 30 hari. Tanaman dipindahkan ke polybag berukuran 30 cm pada umur 30 hari. Tanaman ditanam pada rumah kaca hingga siap disilangkan. Persilangan pada tanaman tomat dilakukan pada usia tanam ke-43 hingga 65. Waktu persilangan adalah pagi hari pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia Tengah. Persilangan dilakukan dengan melakukan kastrasi pada bunga tetua betina yang belum mekar dengan membuang mahkota dan tangkai sari bunga tomat cherry. Tetua jantan dipilih dari bunga yang telah mekar segar. Polen dari tetua yang telah ditentukan diambil menggunakan pinset dan dioleskan ke kepala putih bunga betina. Bunga betina yang telah dilakukan polinasi ditutup menggunakan sedotan dan diberi label pengenal. Panen pada umur 40 atau 60 hari setelah polinasi pada buah yang telah masak secara fisiologis dengan memotong pangkal buah. Buah tomat cherry yang sudah dipanen dilakukan analisis data sesuai parameter penelitian. Buah tomat cherry yang telah dianalisis dilakukan ekstraksi benih tomat dengan mencuci menggunakan HCI 2% hingga PULP hilang pengeringan benih tomat cherry secara manual menggunakan sinar matahari selama 10-15 hari untuk simpan benihnya. Mungkin itu saja penjelasan dari praktikum virtual dasar pembuatan tanaman dari saya yang bertema struktur bunga dan hibridisasi tanaman tomat. Adapun kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.